Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Teacher Nina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak teacher? Teacher berharap Anda sehat-sehat semuanya. Oke, siap untuk belajar? Hari ini kita akan bahas mengenai meringkas dan menyimpulkan teks berita. Apa aja yang kita bahas? Oke, silakan simak materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu meringkas dan menyimpulkan. Yang kedua, apa perbedaan antara ringkasan dengan simpulan. Yang ketiga, bagaimana teknik meringkas. Keempat, bagaimana teknik menyimpulkan. Dan yang kelima, bagaimana cara kita meringkas dan menyimpulkan teks berita. Meringkas adalah kegiatan mempersingkat bacaan atau teks. Hasil dari meringkas ini lebih kita kenal dengan istilah ringkasan. Sementara menyimpulkan adalah mengambil inti atau pokok dari bacaan atau teks. Nah, agak sedikit berbeda dengan ringkasan ya. Kalau kita menyimpulkan, yang kita ambil adalah inti atau pokok dari bacaan atau teks. Nah, kalau dalam teks berita nantinya, yang pasti dalam hasil simpulannya, kita harus mengambil unsur atau pokok teks berita. Lalu apa sih bedanya antara ringkasan dengan simpulan? Secara teori, berbeda ringkasan dengan simpulan adalah kalau ringkasan kita masih mempertahankan urutan teks. Maksudnya, teks yang berurutan dalam sebuah bacaan, ketika kita menjadikannya sebuah ringkasan, urutannya harus sama dengan teks. Kedua, mempertahankan bahasa teks. Apa bahasa yang digunakan pada teks, itu juga yang masih kita gunakan dalam bahasa ringkasan kita. Dan yang ketiga, singkat. Singkat maksudnya, teks yang tadinya panjang, misalkan tidak atas 5 paragraf, kita singkat menjadi 1 paragraf saja. Sementara simpulan itu tidak harus mempertahankan urutan teks. Maksudnya, teks yang tadinya sistematis, ketika kita jadikan sebuah simpulan, kita tidak harus menyamakan urutannya. Yang kedua, boleh menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri maksudnya kita tidak harus terpaku dengan bahasa teks. Boleh bahasanya berbeda asal maksudnya sama. Dan yang ketiga, bentuk penyajiannya lebih singkat dari ringkasan. Lalu bagaimana sih caranya meringkas? Kamu pasti pernah meringkas, bukan? Nah, secara teorinya, ada 4 hal yang harus kita lakukan dengan meringkas. Yang pertama, baca bacaan atau teks per paragraf. Jadi bukan baca keseluruhan, tapi bacanya per paragraf. Kenapa? Karena kita masih mempertahankan urutan teks. Yang kedua, setiap paragraf itu kita tentukan ide pokoknya. Jadi kalau ada 5 paragraf, berarti ada 5 ide pokok. Yang ketiga, gabungkan ide pokok setiap paragraf tersebut menjadi 1 paragraf utuh. Jadi urutannya pun harus sama dengan teks. Dan yang terakhir, suntinglah hasil ringkasan kita agar bahasanya baik. Berbeda dengan meringkas, kalau menyimpulkan, kita baca teksnya secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita tidak harus mempertahankan urutan teks. Dan bahasanya pun boleh menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, ambil inti atau pokok bacaan. Hampir sama. Yang kita cari adalah ide pokoknya, tapi tidak harus mempertahankan bahasa teks. Dan yang ketiga, buat kesimpulan berdasarkan inti atau pokok bacaan tersebut. Makanya bentuk penyajiannya lebih singkat dari ringkasan. Lalu bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan teks berita? Langkah-langkahnya sama ya, Nak. Yang pertama, dengarkan atau baca teks berita yang telah diberikan. Kedua, catat pokok-pokok atau unsur-unsur berita di 5W+1H atau adik simpat tadi. Yang ketiga,
Jadikan pokok atau unsur berita tersebut menjadi ringkasan atau simpulan teks berita. Tapi ingat, perbedaan konsep antara ringkasan dengan simpulan. Kalau kita ringkasan masih mempertahankan urutan teks bahasa teks, sementara simpulan tidak harus mempertahankan urutan teks dan bahasa digunakan boleh menggunakan bahasa sendiri. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan semua penjelasan teacher. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. Assalamualaikum.